Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Kali ini topik kita adalah mengenai viskositas dan indeks viskositas. Viskositas atau viscosity ataupun kekentalan. Sedangkan indeks viskositas adalah indeks kekentalan atau viscosity index. Apakah yang dimaksud dengan viskositas? Viskositas atau kekentalan didefinisikan sebagai besarnya tahanan fluida untuk mengalir di bawah pengaruh tekanan yang diberikan dan besarnya harga kekentalan merupakan perbandingan antara tegangan geser yang bekerja dengan kadar geseran atau rate of shear. Jadi kekentalan didefinisikan sebagai besarnya tahanan fluida untuk mengalir di bawah pengaruh tekanan yang diberikan. Besarnya harga daripada viskositas atau kekentalan ini merupakan perbandingan antara tegangan geser yang bekerja dengan kadar geseran atau rate of shear. Jadi besarnya harga daripada kekentalan ini bisa diturunkan dari persamaan kekentalan Newton, ya, persamaan kekentalan Newton. Jadi definisi kekentalan yang disebutkan di atas itu dinamakan viskositas absolut atau viskositas dinamik. Sedangkan viskositas kinematik, ya, jadi ada viskositas absolut atau dinamik, ada viskositas kinematik. Viskositas kinematik adalah perbandingan antara viskositas absolut dan rapat massa daripada minyak pelumas tersebut. Jadi, viskositas atau kekentalan merupakan sifat paling penting bagi minyak pelumas khususnya dan bagi fluida pada umumnya. Karena sifat ini secara garis besar menunjukkan kemampuan untuk melumasi bagian-bagian daripada mesin. Sifat ini juga sekaligus menunjukkan kemampuan fluida untuk mengalir. Kalau fluidanya kental, maka kemampuan mengalirnya kurang, tapi daya lumasnya besar. Tapi kalau kekentalannya kecil atau dengan istilah sehari-hari encer, maka kemampuan mengalirnya itu besar, mudah mengalir. Tapi daya lumasnya, kemampuan melumasinya itu kecil. Jadi definisi daripada viskositas absolut ini diturunkan daripada persamaan kekentalan Newton, ya, yang dinyatakan dengan F sama dengan mu kali U kali A per H. F sama dengan mu kali U kali A per H. Di mana F ini adalah gaya geser yang digunakan untuk menggerakkan benda yang benda padat, ya, yang ada di atas permukaan. Kemudian mu adalah kekentalan absolut daripada fluida yang berada antara plat di bawah permukaan dengan plat diam di atas permukaan. Sedangkan A itu adalah luas daripada plat yang berada di atas, ya. Luas plat yang basah, ya, yang basah dengan fluida yang ada di bawahnya. Sedangkan H itu adalah tebal lapisan daripada fluida atau lapisan minyak pelumas. Jadi hukum
kekentalan Newton, F sama dengan mu kali U kali A per H. Sekarang kita bicarakan mengenai satuan viskositas yang lazim. Jadi satuan viskositas yang lazim ya tergantung daripada satuan-satuan yang membentuk persamaan kekentalan Newton tersebut. Jadi bisa nanti satuannya adalah dalam satuan CGS, bisa juga dalam satuan MKS, bisa juga nanti dalam satuan British. Jadi kalau dalam satuan CGS, yaitu sentimeter, gram, detik, maka nanti tekanan geser adalah dalam dine per sentimeter kuadrat. Dan kadar geseran adalah dalam detik pangkat minus 1, artinya seper detik. Maka satuan viskositas dinamik atau absolut adalah dine detik per sentimeter kuadrat. Jadi satuan dinamik atau absolut adalah dine detik per sentimeter kuadrat atau gram per sentimeter per detik, yang mana lebih sering disebut dengan poise atau disingkat P. Dari satu poise adalah 1 gram per sentimeter per detik. Nah, sedangkan rapat massa satuannya nanti dalam CGS adalah gram per sentimeter kubik. Sehingga satuan viskositas kinematik adalah sentimeter kuadrat per detik, yang mana lebih sering disebut dengan Stokes atau disingkat ST. Jadi satu poise adalah 1 gram per sentimeter per detik. Ini adalah satuan CGS. Kemudian 1 Stokes adalah sama dengan 1 cm kuadrat per detik. Satuan yang sering dan paling umum digunakan dalam industri perminyakan adalah centipoise, disingkat CP, atau centistokes, ya. 1 poise itu 100 centipoise. 1 stokes sama dengan 100 centistokes. Jadi satuan SI yang resmi atau satuan yang berlaku secara internasional untuk viskositas dinamik adalah Newton detik per meter kuadrat atau kilogram per meter per detik. Dan viskositas kinematik satuannya adalah meter kuadrat per detik. Dengan demikian diperoleh hubungan satuan-satuan bahwa 1 Stokes sama dengan 10 pangkat minus 4 meter per detik kuadrat dan 1 centistokes sama dengan 10 pangkat 6 meter kuadrat per detik. Bagaimana pengaruh temperatur terhadap viskositas? Yang penting dalam setiap situasi di mana bahan pelumas bekerja pada suatu daerah temperatur tertentu. Pada temperatur rendah, molekul-molekul pada cairan sangat rapat satu sama lain. Dengan kata lain, volume bebas terbatas. Pada daerah ini, tahanan cairan untuk mengalir bergantung secara kritis pada ukuran, bentuk, dan fleksibilitas dari molekul-molekul dan gaya tarik molekul-molekul tersebut. Pada temperatur tinggi, volume bebas bertambah, viskositas fluida turun, dan ukuran, bentuk molekul-molekul dan sebagainya tidak begitu penting. Kenaikan tekanan pada cairan mengurangi volume bebas dan menghasilkan akibat yang sangat sama dengan pengurangan temperatur. Jadi pada minyak pelumas dengan ukuran molekul-molekulnya bertambah sekaligus menaikkan titik didih, titik beku, rapat massa, dan viskositasnya. Sementara volatilitasnya menurun. Jadi kalau temperatur naik, maka kekentalan akan berkurang. Kalau temperatur turun, kekentalan akan bertambah. Kalau tekanan naik, ini setara dengan temperatur, yaitu kekentalan akan meningkat. Kalau tekanan naik, temperatur turun,
maka minyak pelumas akan makin kental. Tapi kalau tekanan turun ataupun temperatur naik, maka kekentalan akan makin menurun, akan makin berkurang. Jadi ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung pengaruh daripada temperatur terhadap kekentalan. Ada yang disebut dengan persamaan Rowland, Bloch, dan Plater. Dan ada persamaan yang direkomendasikan oleh ASTM, American Standard for Testing of Material. Nah, jadi rumus-rumus itu nanti bisa saudara lihat pada textbook ya. Jadi dari grafik nanti bisa kita lihat bahwa makin tinggi temperatur kekentalan akan berkurang. Itu yang terjadi pada minyak pelumas. Bagaimana hubungan antara kekentalan minyak pelumas dengan temperatur? Ini dinyatakan dengan suatu persamaan yang disebut dengan persamaan Barus. Ya, persamaan Barus yaitu mu P sama dengan mu 0 kali E pangkat alpha P. Mu P itu adalah kekentalan pada tekanan P. Mu 0 adalah kekentalan pada tekanan atmosfer. 1 atmosfer. Sedangkan E adalah bilangan alam atau bilangan Navier. Alpha itu adalah suatu konstanta yang harganya tergantung pada jenis minyak pelumasnya. Jadi alpha itu adalah suatu koefisien tekanan, ya, koefisien tekanan. Sedangkan P adalah tekanan. Jadi mu P adalah viskositas pada tekanan P sama dengan mu 0 viskositas pada tekanan 1 atmosfer kali E pangkat alpha P. Alpha itu adalah koefisien tekanan, P adalah tekanan. Itu yang kita sebut dengan persamaan Barus. Ada juga nanti persamaan viskositas tekanan Rowland, ya. Ada persamaan itu, kita lihat sendiri di textbook nantinya. Sekarang kita membicarakan indeks viskositas, viscosity index atau indeks kekentalan. Indeks viskositas atau viscosity index disingkat VI merupakan ukuran terhadap pengaruh temperatur pada viskositas minyak pelumas. Jadi indeks viskositas adalah merupakan ukuran terhadap pengaruh temperatur pada viskositas minyak pelumas. Jadi kalau temperatur naik, maka viskositasnya berkurang. Kalau temperatur turun, viskositasnya bertambah. Nah, sekarang adalah bagaimana pengaruh temperatur itu terhadap kekentalan minyak pelumas, ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada minyak pelumas yang kalau dinaikkan temperaturnya, tapi viskositasnya tidak banyak berubah. Ada yang berubah tapi sedang. Tapi ada yang berubah sangat banyak, ya. Jadi bagaimana pengaruh perubahan temperatur terhadap kekentalan? Itulah yang menyangkut dengan indeks viskositas. Jadi indeks viskositas ini merupakan suatu angka yang menunjukkan sensitivitas, ya, menunjukkan sensitivitas daripada kekentalan terhadap temperatur. Jadi ada nanti yang viscosity index, indeks viskositasnya sama dengan 0. Dan ini ada skalanya nanti sampai viskositas sampai dengan 100. Kalau viskositas indeksnya sama dengan 0 itu adalah diambil dari
minyak pelumas yang berasal dari California ya, yang berasal dari Pantai Teluk ya, Sea Gulf. Jadi viscosity 0, viscosity index sama dengan 0, itu adalah minyak pelumas, minyak mentah pelumas yang berasal dari Sea Gulf, Pantai Teluk atau dari Timur Tengah. Nah, sedangkan yang viscosity indexnya sama dengan 100 ya, 100 itu adalah standarnya, adalah minyak pelumas yang berasal dari Amerika ya, asal Pennsylvania. Berasal dari Pennsylvania. Jadi nanti akan ada suatu hubungan antara indeks kekentalan minyak pelumas dengan apa yang disebut dengan temperatur tersebut. Jadi ada rumusnya nanti VI sama dengan L dikurang U per L dikurang H kali 100. Ya. L itu adalah viskositas kinematik minyak pelumas yang viscosity indeksnya sama dengan 0. Sedangkan H adalah viskositas kinematik minyak pelumas yang viscosity indeksnya sama dengan 100. Sedangkan U adalah viscosity index atau indeks kristal minyak pelumas yang dicari harganya ya. Jadi dicari harganya berapa, maka itu dikalikan 100. Jadi VI sama dengan L dikurang U per L dikurang H kali 100. Itu untuk minyak pelumas yang berada dalam batas antara 0 sampai 100. Tapi kalau minyak pelumas yang berada di atas 100 ya, indeks kekentalnya di atas 100, maka rumus tersebut tidak bisa dipakai ya, rumus tersebut dipakai. Ada rumus lain yaitu VI sama dengan anti log N dikurang 1 dibagi dengan 0,00715 ditambah dengan 100. Nah, itu adalah indeks kekentalan untuk minyak pelumas yang high viscosity index. Jadi seperti kita ketahui dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, jadi ada nanti minyak pelumas yang disebut dengan LVI, Low Viscosity Index. Indeks kentalannya adalah dari 0 sampai 29. Jadi minyak pelumas ini sangat rentan terhadap perubahan temperatur. Sedikit saja perubahan temperatur terjadi, maka kekentalannya sangat banyak berubah. Kemudian ada medium viscosity index MVI ya, yaitu minyak pelumas yang indeks kentalannya antara 30 sampai dengan 79 ya. 30 sampai 79. Minyak pelumas ini pengaruh daripada perubahan temperatur terhadap kekentalan adalah sedang ya, sedang. Sedangkan yang high viscosity index HVI, maka indeks kentalannya adalah antara 80 sampai dengan 100. Jadi di atasnya lagi nanti ada super high viscosity index SHVI, indeks kentalannya adalah di atas 100. Jadi itulah kira-kira pengertian daripada kekentalan dan indeks kekentalan. Jadi kalau kekentalan adalah berhubungan dengan pengaruh temperatur terhadap minyak pelumas. Artinya apa? Kalau minyak pelumas itu temperaturnya rendah, maka dia akan semakin encer. Tapi kalau minyak pelumas itu temperatur rendah, maka dia akan semakin kental. Kemudian ada minyak pelumas yang pengaruh temperatur terhadap perubahan kekentalan itu kecil. Ya, jadi viscosity indeksnya besar. Tapi nanti ada minyak pelumas yang pengaruh perubahan temperatur terhadap perubahan kekentalan cukup besar. Artinya kalau di grafik nanti dia sangat curam sekali. Sangat curam. Kalau
yang viscosity indeksnya besar, maka kemiringannya itu tidak begitu miring betul, tapi dia agak landai, mendekati mendatar ya, hampir mendatar. Jadi tidak terlalu miring dia, sudut kemiringannya itu sangat kecil sekali. Itulah pengertian daripada viscosity index atau indeks viscosity. Pada dasarnya minyak pelumas itu untuk mesin dinginkan yang high viscosity index. Artinya pengaruh daripada temperatur terhadap kekentalan itu kecil. Artinya apa? Kalau temperatur minyak pelumas naik, maka kekentalan tidak berubah banyak ya. Memang tetap juga berubah ya, makin encer dia, tapi kekentalannya berubah sedikit. Itu dia kalau high viscosity index. Nah, ini yang diinginkan biasanya pada mesin-mesin supaya kekentalan minyak pelumas itu dalam operasionalnya karena temperatur tinggi tidak banyak berubah, jadi tidak jauh berbeda kalau temperaturnya adalah temperatur normal, artinya tidak dipanaskan dalam keadaan temperatur sama dengan temperatur udara luar, maka kekentalannya tidak jauh berbeda ya, berbeda sedikit dengan temperatur kalau misalnya mesinnya sudah dioperasikan di temperatur naik. Jadi pengaruh kekentalan itu sangat kecil sekali pengaruh daripada temperatur itu terhadap kekentalannya. Tidak dia encer kali ya. Jadi encernya itu hanya sedikit sekali. Itulah yang kalau viscosity indexnya besar. Ada demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan mengenai viskositas ini dan indeks viskositas. Bahwa kedua sifat ini sangat penting. Viskositas atau kentalan dan indeks viskositas, indeks kentalan adalah dua sifat yang penting pada minyak pelumas. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, sharing kepada teman-teman, dan klik like. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.